Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Z Zainul Azki Afafa, NIM 240631100083. Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras pada komputer. Sebelum kita mengenal perangkat keras pada komputer, sebaiknya kita mengetahui apa itu perangkat keras atau yang biasa kita sebut sebagai hardware. Perangkat keras atau hardware. Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Selanjutnya, kita akan mengenal bagian-bagian hardware. Pertama, ada CPU atau Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Yang kedua ada motherboard. Fungsi dari motherboard atau MOBO sebagai wadah atau papan sirkuit utama tempat macam-macam komponen elektronik yang saling terhubung yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan juga konektor sebagai penghubung dari masing-masing perangkat yang terpasang. Yang ketiga ada prosesor. Fungsi prosesor untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. Yang keempat ada RAM. Fungsi RAM atau memori adalah sebagai perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer untuk sementara, sehingga membuat akses data yang sama lebih cepat. Yang kelima ada SSD atau Solid State Drive. SSD berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mentransfer data pada perangkat elektronik seperti komputer, laptop, dan tablet. SSD memiliki banyak keunggulan dibandingkan hard disk drive atau HDD. Yang keenam ada power supply. Power supply berfungsi sebagai penghantar arus listrik, kontrol voltase pada perangkat keras komputer. Yang ketujuh ada fan cooler. Fungsi fan adalah sebagai pendingin perangkat komputer seperti prosesor, hard disk, dan lain-lain. Yang kedelapan ada monitor. Monitor ini mempunyai fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Selanjutnya yang ke-9 ada keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik, memasukkan huruf, angka, karakter, melakukan perintah khusus serta perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Yang ke-10 ada mouse yang berfungsi untuk menunjukkan posisi kursor atau pointer pada layar komputer secepatnya. Itu tadi adalah komponen-komponen hardware atau perangkat keras pada komputer. Sebenarnya masih ada banyak lagi komponen hardware, komponen perangkat keras atau hardware yang ada pada komputer. Itu bisa kita pelajari di lain kesempatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.